Pak John dan Bapak Ibu sekalian, sampai Januari pertengahan itu di dalam e-Hajj kita memang masih 241.000 Pak bulan gitu ya. Dan kami juga baru mendapatkan informasi approval ya 213.000 untuk jamaah reguler dan 27.000 itu di bulan Januari minggu ketiga, Pak. Baik, terima kasih Ketua, pimpinan dan para anggota yang kami muliakan dan kami hormati. Izinkan saya menyampaikan respon terhadap beberapa hal yang sudah disampaikan oleh para anggota dan pimpinan. Yang pertama mengenai layanan di Saudi, tentu saja kami mencoba terus untuk menyediakan layanan yang terbaik sesuai dengan standar. Dan bila mana ada kasus seperti tadi disampaikan atau aduan kepada Bapak Ibu, bisa langsung sampaikan pada kami mengenai teknis ketersediaan ruangan ataupun fasilitas, kerusakan dan sebagainya. Tapi jamaah juga sudah kita kasih kesempatan maupun ketua kloternya untuk menyampaikan secara langsung dan tim kami insya Allah siap merespons. Dan yang kedua mengenai smart card, Pak. Jadi untuk pertama kalinya Saudi mengeluarkan smart card. Jadi ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan Saudi yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah kebijakan smart card ini baru pertama kali di tahun ini. Dan kami baru menerima atau sudah menerima pelimpahan smart card itu. Jadi smart card inilah yang nanti akan menjadi identitas jamaah haji ya. Semua jamaah haji yang masuk kuota ataupun yang resmi visa haji. Termasuk mujamalah itu dapat smart card juga. Nah, dari smart card ini kita akan ada satu QR code, begitu di scan itu sudah langsung kedetek, Pak. Data jamaahnya di mana, tempatnya siapa, daerah mana, itu detail sekali gitu ya. Dan itu yang mengeluarkan adalah Nusuk ya, bekerja sama dengan company yang akan melayani jamaah haji. Nah, smart card ini juga yang akan digunakan oleh para jamaah ketika mereka akan bergeser ke Makkah bergeser dari Makkah ke menuju Arafah. Jadi menuju Arafah itu nanti desainnya itu adalah bahwa mereka akan naik bis dan dicek smart cardnya, begitu masuk langsung di-seal, Pak, bisnya. Yaitu di-seal itu belum pernah kita di-seal dan tidak boleh ada naik atau turun sebelum mereka sampai ke lokasi. Nah, jadi ini saya kira langkah yang sudah dilakukan oleh Saudi Arabia untuk mengantisipasi adanya over capacity ataupun yang ilegal ataupun visa-visa selain haji. Dan yang mengumumkan masalah ini bukan hanya Menteri Agama tapi justru dari Kerajaan Saudinya. Dan Saudi baru tahun ini juga sudah memiliki fatwa bahwa orang yang tidak menggunakan visa haji itu dianggap tidak sah gitu ya, karena memang juga potensi untuk mengganggu keamanan dan kenyamanan atau safety dari jamaah yang lain. Mereka menyampaikan pada kita bahwa kuota Indonesia 221.000 plus 8.000, 229.000 tahun lalu, tetapi jamaah Indonesia yang haji kemarin 240.900 orang, Pak. Karena itu terjadi over capacity di berbagai tempat dan banyak yang menggunakan visa-visa selain haji. Nah, oleh karena itu kami di dalam persiapan ini bekerjasama terus dengan Kerajaan Saudi Arabia ya, khususnya Kementerian Haji dan Umroh untuk mendesainkan bagaimana sebetulnya pelaksanaan haji tahun 2024 ini agar terjaga juga mengenai keamanan atau safety-nya jamaah dan tidak terjadi insiden-insiden seperti tahun lalu, Pak. Nah, termasuk hal ini adalah di Musdalifah. Musdalifah itu saat ini dibangun puluhan toilet yang besarnya sebesar ruangan ini, Pak. Ya, setengahnya lah, tapi ada banyak dan ada sudah mengambil 19.500 meter persegi yang dipakai untuk toilet-toiletnya. Artinya memang di Musdalifah sudah hilang 2 hektar untuk toilet-toilet yang kalau dulu toiletnya agak kecil, ini besar-besar, Pak, 2 lantai, dan itu juga mengurangi space jamaah. Nah, ini kami dengan Masyarik
dan juga pemerintah Saudi menghitung dampak dari berdirinya toilet-toilet itu. Nah, oleh karena itu yang paling aman memang kami sudah desainkan sebagaimana tadi kami sampaikan, ada 40.000 jamaah lebih yang konsepnya akan murur. Gitu. Murur itu lewat tapi memang sudah tengah malam. Jadi tidak menginap di di Musdalifah, atau kalau bahasa Pak Iskan tuh sampai ngorok tidurnya ya. Katanya ada hadisnya sampai. Ya betul itu. Jadi ya udah ada banyak modifikasi. Dan itu sebetulnya sudah dikenalkan oleh Saudi pada tahun 2023 bulan Januari saat Muktamar Haji. Mereka sudah melaunching apa yang disebut dengan fikih haji yang berkemudahan. Nah, diantaranya adalah membahas mengenai situasi semacam itu. Izin pimpinan sedikit, Pak, pendalaman sedikit. Mohon maaf Pak Profesor Hilman. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang antisipasi Bapak kelebihan jamaah. Pertanyaan saya dengan statement saya terakhir, kenapa Bapak nggak larang atau pemerintah Kementerian Agama tidak melarang pemberangkatan jemaah umroh sampai sekarang gitu Pak? Kenapa Bapak, apa alasan Bapak tidak mengeluarkan surat itu? Baik, terima kasih Pak John. Saya ke Saudi bulan Maret dan kami berdiskusi banyak tentang hal itu. Dan saya to the point aja, kenapa alasannya tidak melarang? Ya, sampai sekarang saya dengar negara yang mau menerimanya nggak mengeluarkan apa-apa. Kenapa? Yang negara yang ditempati umrohnya membolehkan Pak John. Saudinya itu membolehkan sampai tanggal berapa? Ya kalau seumpamanya Bapak melarang, kan travel haji umroh itu kan di bawah kontrolnya Bapak. Betul. Ya di bawah Kemen. Nah, kalau misalnya Bapak melarang bahwa tidak ada satupun sejak tanggal sekian sampai sekian untuk berangkat, mereka juga tidak akan menerima. Baik. Jadi secara teknis tentu kita sampaikan, hanya saja Pak John, orang yang berangkat umroh bulan ini itu kan persiapannya 3 bulan yang lalu gitu. Jadi mereka sudah masih diperbolehkan oleh Saudi. Saya pikir kalau diantisipasi dari awal Pak, travel bureau-nya juga nggak bakal berangkatan. Wah ini ada surat nih gitu kan. Kita antisipasi dari awal Pak. Ini akan meledak nih. Di Arab Saudi itu akan meledak kalau kondisinya seperti ini. Ya kalau nanti dorongan dari DPR bisa kita sepakati, kita akan bersama. Seperti saran saya Pak, kan yang tadi ada 2 hal. Satu, visa ziarah yang dikeluarkan dilarang oleh imigrasi kita berangkat di musim haji. Visa umroh yang berangkat di musim haji dilarang juga berangkat. Memang orang pihak Saudi mengeluarkan, tapi kita larang, nggak boleh. Begitu sampai di imigrasi, tidak boleh berangkat di musim haji. Tapi kalau tidak musim haji, nggak ada hak kita melarang orang mau ziarah. Nah, di musim haji saja. Begitu tanggal haji, tidak boleh berangkat. Artinya Kementerian Agama koordinasi dengan Kementerian Hukum. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Jadi catatan kami. Pimpinan. Saya minta tambah nanti, karena masalah visa ini tidak hanya Dirjen Imigrasi tapi juga Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri untuk dihadirkan di sini. Sebab mereka itulah yang bisa mengontrol seluruh duta besar di dalam mengeluarkan visa. Masih bagaimanapun itu tanggung jawab Kementerian Luar Negeri melindungi WNI di luar negeri. Jangan sampai mereka itu terlantar atau ditipu-tipu. Itu menjadi masalah baru. Saya tidak ingin saya 10 tahun yang lalu sampai ke penjara Tahrir di dekat Jeddah itu, betapa banyak yang umrah yang bertahan itu kemudian bermasalah. Masalahnya itu kadang-kadang travel juga ada yang nakal. Paspor kan di tangan travel. Nah, oleh travel ini digunakan untuk orang yang tidak bisa pulang untuk pulang. Begitu makhluk yang aslinya mau pulang, lah ini sudah exit, katanya sudah keluar. Akibatnya masuk penjara. Yang parahnya lagi, mereka itu mukul-mukulin orang Somalia di penjara, berdarah-darah. Orang Somalia mengadu kepada kita, ini
orang Indonesia mukulin kami. Jangan sampai orang yang sudah umroh seolah jadi preman di tempat negara orang lain, Pak. Itu melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Jadi saya minta tambahan Dirjen Protokoler dan Konsuler Kementerian Negeri. Baik. Lanjut Pak. Baik, jadi sampai saat ini Pak Ketua dan para pimpinan dari bulan Januari sampai Mei itu jamaah yang berangkat dan melaporkan, Pak John. Ini yang melaporkan ya, karena tidak semua melaporkan ke Siskopatu. Itu 595.834. 595.834 dalam kurun waktu 5 bulan ini. Dari Januari sampai Mei, dan di dalam sistem kami sejak 19 April sampai 19 Mei itu tercatat 122.000 yang berangkat, 122.856 itu berangkat dalam 1 bulan terakhir, dan kembalinya 106.684. Jadi ya kira-kira ada sekitar sisa 16 ribuan, Pak. Nah, di Kerajaan Saudi itu membatasi sampai 15, betul ya? Zulqa'dah ya. Betul ya? Jadi sampai sebelum haji ya, 2 minggu sebelum haji gitu ya. Jadi 15 Zulqa'dah sampai 7 Zulhijjah ya? 29 Zulqa'dah. Jadi masih sampai tanggal 5 Juni besok, Pak John. Itu ketentuan dari sananya. Dan mereka mengumumkan dari awal. Mungkin menjadi tantangan buat kami, dan terima kasih atas masukannya, adalah mengenai tingkat kepatuhan, Pak. Jadi ini di satu sisi Saudi itu membuka lebar kedatangan, tapi mereka itu hanya minta kepatuhannya. Silakan berangkat, tapi tanggal sekian Anda harus tinggalkan. Nah, ini yang sekarang sedang disampaikan pada publik adalah jamaah haji agar sampai tanggal 5 Juni jamaah umroh harus sudah tidak boleh ada yang di Makkah. Karena izin pimpinan, ya. Saya orang Indonesia, Pak. Saya tahu sedikit banyak saya tahu tentang tabiatnya orang Indonesia, Pak. Mohon maaf, astagfirullahaladzim, saya sampaikan kalau Bapak berpatokan kepada tingkat kepatuhan. Nggak yakin saya, Pak. Nggak yakin. Tapi setidak-tidaknya kalau ada proteks tiket pulang, bisa jadi. Kita tahu sendiri, Pak, pengalaman kita berapa 2 kali, 3 kali kita setahun ke Tanah Suci itu tidak pernah diperiksa kapan kita pulang, mau berapa lama kita di sana. Benar nggak Pak Irfan? Nggak pernah, Pak. Mumpung ada haji lagi, mana ada, Pak? Kapan lagi gitu kan, ceritanya kan gitu loh, Pak. Nggak, saya bukan apa-apa, Pak. Saya pengen artinya haji ini dapat dikelola oleh pemerintahan secara sukses, nyaman, mabrur bagi orang yang naik haji gitu loh. Tapi kalau sudah melimpah ruah di situ, keselamatan masyarakat juga tidak terjamin, keselamatan jemaah haji juga nggak ada artinya. Yang salah tuh Bapak nanti, Pak. Pimpinan. Mengontrol waktu juga nih Pak. Ini ya, begini, tinggal cukup Pak. Saya kira sudah. Enggak, ini penegasan saja. Saya mendukung Pak Marwan tadi. Kita ke kaidah hukum saja, Pak. Sepanjang tidak ada aturan yang melarang, itu boleh. Oleh karena itu sebaiknya Bapak melarang imigrasi untuk mengeluarkan yang mereka mendapatkan visa umrah untuk berangkat. Gitu, Pak Dirjen. Baik. Oke ya, yes. Lanjut. Baik, nanti kami coba komunikasikan lagi ya. Tapi salah satu poin juga yang ingin kami sampaikan, bahwa salah satu perubahan kebijakan dari Kerajaan Saudi adalah bolehnya berumroh menggunakan visa yang lain, Pak. Nah, ini juga menjadi, dan itu baru terjadi saya kira 6 bulan terakhir inilah. Pimpinan. Silakan. Betul itu, tapi saya setuju mendukung apa yang disampaikan Pak John. Harus
jamaah umroh itu punya tiket berangkat dan pulang. Itu perlu disampaikan. Jadi kalau tidak ada tiket berangkat dan pulang, saya kira tidak boleh masuk, Pak. Itu penting itu kata Pak Jen, Pak. Ya, jadi ini perlu kita untuk menjaga itu, Pak Dirjen. Baik, terima kasih Pak Wahid. Kalau dalam Sisko Patuh itu hampir pasti melaporkan, Pak. Dan itu ada tiket pulangnya. Yang enggak melaporkan itu yang memang harus kita cari, Pak. Nah, ini saya kira seperti itu. Baik, kemudian tambahan mengenai keterserapan, Pak. Jadi pimpinan dan anggota yang kami hormati, alhamdulillah keterserapan tahun lalu itu terbanyak ya. Artinya sepanjang kita melakukan penyelenggara haji hanya di bawah 1.898. Memang yang dulu ada 2.000 sampai 2.000 lebih itu terjadi, dan itu akibat tidak terserapnya tidak terserap dari jamaahnya, kemudian juga ada yang wafat ya, dan juga karena alasan lain yang rata-rata itu terjadi secara mendadak ya, sudah di asrama kemudian tidak batal berangkat dan menggantinya itu juga tidak terkejar akhirnya. Jadi saya kira itu. Dan kalau untuk tahun ini kita juga coba antisipasi, bila ada open seat masih bisa diisi oleh Kemenag untuk menaikkan jamaah haji yang antrian itu kita kejar. Misalnya di Jawa Tengah itu per kabupaten sudah disiapkan orang yang mengganti bila ada terjadi sesuatu gitu. Dia bersedia pisah dari kloter dan lain sebagainya. Jadi kita coba seperti itu. Nah, kalau ada sisa tidak terpakai di akhir, kami juga akan akumulasi dan kita akan naikkan cadangan yang ada dan sudah melunasi ini. Jadi kita sudah ada mekanismenya. Nah, kalau tahun lalu Pak, memang mohon maaf sebagaimana kami laporkan itu cadangan sudah habis gitu ya. Cadangan sudah habis dan kami akhirnya harus membuka baru ya, sementara waktunya sudah sangat pendek. Nah, kemudian untuk kondisi di layanan di Saudi, kami terus berkoordinasi dengan detail. Pimpinan, ini kan nyambung nih Pak ceritanya Pak. Kalau yang 10.000 itu dasar hukumnya apa ya Pak? Baik, nanti saya sampaikan Pak John. Pengennya dingin sekarang Pak, kita dengar kan. Ya. Kenapa nggak dibuka sekarang nih, kebetulan wartawan ada ini. 10.000 itu apa dasar hukumnya? Baik. Kita nggak mutuskan di panja ini, kita nggak mutuskan ada tambahan 10.000 itu. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak John, bahwa kami juga terima kasih pada DPR yang bisa memutuskan pada bulan November kesepakatan mengenai kuota. Dan di dalam pelaksanaan ibadah haji, satu landasan di dalam pelaksanaan itu adalah MOU Pak. MOU kita dengan Kementerian Haji. Yang sebelumnya surat dari Kementerian Haji itu adalah 221.000 itu, dan kemudian baru belakangan bulan November akhir dan Desember kita kemudian mendapatkan kuota tambahan 20.000 orang. Nah, kami dari Kementerian Agama tentu menindaklanjuti proses itu. Sebetulnya dan 20.000 akan seperti apa skemanya yang untuk dilaksanakan di lapangan. Nah, ini kami koordinasi dengan pemerintah Saudi Arabia, khususnya mengenai penempatan, mengenai zonasi di Mina, ya, khususnya di Mina, karena itu satu-satunya tempat yang harus kita sewa, kemudian juga ketersediaan tempat dan lain sebagainya. Nah, hasil-hasil diskusi inilah yang kemudian kita rumuskan dan sampaikan juga kepada simulasi, salah bentuk simulasi penempatan. Nah, Pak John dan Bapak Ibu sekalian, sampai Januari pertengahan itu di dalam e-Hajj kita memang masih 241.000 Pak bulan gitu ya. Dan kami juga baru mendapatkan informasi approval ya 213.000 untuk jamaah reguler dan 27.000 itu di bulan Januari minggu ketiga Pak. Dari e-Hajj-nya muncul seperti itu. Nanti bisa kami tunjukkan, dan itu pun dengan jumlah petugas yang masih separohnya itu 2.300-an itu. Memang di satu sisi ada ketergantungan dengan e-Hajj karena itu yang menentukan visa kita Pak. Nah, kemudian dari proses untuk penyusunan Kepres, kami tetap waktu Januari merujuk kepada putusan
kesepakatan dengan DPR. Namun secara teknis ketika muncul daya haji itu angka ya dengan pengalokasian 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk haji khusus, ya kemudian kita umumkan dalam KMA keputusan tentang penambahan kuota itu kami susulkan dengan skema seperti itu. Saya kira demikian Pak John. Nah oleh karena itu harapannya mungkin kami juga sempat berkomunikasi kemungkinan untuk melakukan penyesuaian tersebut dan kami juga mengirimkan surat kepada pimpinan. Dan mudah-mudahan bila memungkinkan dan ini bisa dilakukan, tentu kami akan dengan sangat senang bisa menyampaikan penyesuaian tersebut kepada pimpinan dan para anggota. Terima kasih Pak. Pimpinan, ini ada hal-hal yang bertentangan saya lihat ya. Maaf ya Pak Pimpinan. Kemarin kan Gusmen mengatakan Saudi tidak membolehkan jemaah tambahan ini ke jemaah haji khusus, ya kan? Ini gimana prosesnya? Gitu, itu perlu dijelaskan karena ini melanggar keputusan Panja, keputusan Komisi 8 dan juga Kepresnya, itu yang perlu dijelaskan. Ya, memang izin menambahkan. Saya tambahkan apa yang disampaikan Pak Iskan. Pertama, saya pengen tahu tuh Pak MOU-nya gitu loh ya. Saya pengen tahu. Ya kalau artinya menurut hemat saya suatu MOU bertentangan dengan undang-undang, mana yang lebih tinggi MOU daripada undang-undang gitu Pak. Undang-undang ketentuannya Bapak menyampaikan hanya boleh 8% untuk jemaah khusus. Bapak tambah lagi 10.000. Zolim tuh Pak. Orang menunggu puluhan tahun Pak. Saya pengen tahu tuh MOU-nya. Kalau Bapak tanda tangani itu MOU, kalau memang betul itu ada MOU, saya yang sedikit mengerti tentang hukum Pak. Tingkatan-tingkat MOU sama ketentuan-ketentuan yang ada. Tahun-tahun yang lalu Bapak digeser saja 8%, jemaah yang tidak terpakai saja Bapak ini kan Bapak tidak mau. Alhamdulillah saya salut sama Bapak. Ini tiba-tiba dari awal Bapak kita Bapak yang 20.000 ini bukan sekonyong-konyong adanya Pak. Dari awal sudah ada itu. Dari pembahasan Panja kita sudah tahu ada kuota 20.000. Tidak ada Bapak ada sebut MOU. Kok last minute karena Bapak sudah alihkan, Bapak ada MOU. Pengen tahu kita ada MOU-nya, bentuk MOU-nya gimana Pak? Pimpinan, izin. Mungkin Pak John kita ranah soal itu kan di rapat kerja kemarin. Ya, tidak bisa kemudian Dirjen menjelaskan kita terima di dalam RDP. Jadi sepanjang tidak ada raker lagi dengan Menteri Agama, maka itulah yang pernah diputuskan oleh Komisi 8. Konsekuensi selanjutnya itu adalah pemerintah. Itu mungkin agar kita tidak terjebak dengan urusan ini. Jangan sampai nanti di RDP ini seolah-olah kita mengetahui. Mengetahui itu ya Pak John itu satu alat bukti. Masih. Saya mungkin sependapat dengan Pak Tamliha. Kita kan juga nggak pernah membahas ini masalah Pak. Jadi selanjutnya nanti persoalan pertanggungjawabannya kita serahkan kepada pemerintah dengan payung hukum, dengan alasan yang dia bisa sampaikan. Kalau di raker ini kan pasti dia sifatnya argumentatif. Nah kalau argumentatif pasti kita berdebat. Nah di ujung dari perdebatan apa? Tidak mungkin kita membatalkan yang 10.000 karena itu semua proses sudah jalan. Tidak mungkin kita korbankan jemaah haji itu. Tapi bahwa kemudian di ujung nanti ada masalah yang muncul, lah itu kan nanti yang Bapak tanggung jawabkan sendiri kan gitu. Saya kira gitu Pak ya. Oke. Baik, terakhir sebelum yang lain tadi ada pertanyaan 57 Maktab 5773 ya. Itu skenario yang kita coba buatkan Pak karena memang hampir bisa dipastikan ini akan terjadi seperti tahun lalu
apabila memang tidak dibuat mekanisme murur ini, dan kebetulan fatwa-fatwanya sudah ada di berbagai negara juga dalam ini, dan kami konsultasikan insya Allah tanggal 27 dengan Ijtima Ulama di Sumatera pada tanggal 27 bulan Mei ini mengenai konsep murur atau lewat, tidak mabitnya dalam bentuk lewat di tengah malam, tidak tidur beneran gitu. Ini mungkin yang terdampak itu ada JKS Pak, ya, kemudian JKS itu di DKI ya, kemudian Bekasi ya, kemudian KJT di Kertajati, di KNO, KNO di Medan, PLM Palembang, SOC Solo, dan SUB Surabaya. Ini kemungkinan beberapa daerah yang orangnya ada di antara maktab 57 sampai 73. Saya kira demikian Pak dari saya. Terima kasih. Salam. Itu persoalan tadi yang sampaikan di Solo Pak, 35 kloter Pak. Ya. Nanti ranahnya Garuda dari pihak Kementerian Agama ini mengantisipasi kalau terjadi Pak Wahid. Jadi kemarin sebetulnya untuk berangkat pun itu awalnya tidak 13 slot belum dapat. Jadi kami dengan Garuda komunikasi intensif. Sebelum kami sewa mobil dan lain-lain ternyata Garuda udah dapat slotnya. Jadi kami tidak perlu. Nah ini mudah-mudahan sampai jalan juga bisa aja. Terima kasih. Oke, mungkin lanjut saja Pak. Saya catatan aja Pak Ketua Silakan. mengenai yang, karena saya khawatir tetap mengenai Musdalifah. Andaikan Maktab 5773 ini tidak berkenan sebagian jamaah, dia harus merebahkan badan dan bahkan mendengkur. Bisa nggak tetap angkanya 49.000 tapi bukan di dalam maktab itu? Siapa yang sudah memahami apa tadi, murur lewat saja? Ini lewat saja ini Pak Ketua ini. Lewat saja itu di Musdalifah, termasuk apa? Ah, ya. Lewat saja, tapi memang sudah di atas jam 12. Enggak, ambil batu doang Pak. Iya turun saja kan sebentar. Enggak turun juga. Yang penting sebetulnya busnya tidak berganti. Karena kalau sudah berganti bus, pasti kredit nggak bisa kembali, masalah. Andaikan ini tidak bisa dipahami oleh jamaah, yang kita cari itu 49.000 ini. Jadi tidak terkunci di maktab 57 sampai 73. Tapi paling mudah memang ada fatwa bahwa lewat bermalam sebentar itu sudah bagian dari mabit. Ya Bapak kejar. Tapi andaikan tidak, kami ingin langkahnya seperti apa. Kalau enggak ini pasti nanti jamaah tidak terangkut. Bisa enggak alternatifnya jalan kaki umpamanya? Siapa yang memandu jalan kaki? Ketimbang berada di situ berjam-jam sampai jam 3 sore. Nggak makan, nggak minum Pak. Nah, ini harus ada alternatifnya. Kami ingin mendengarkan itu. Langkahnya nanti seperti apa. Jadi tidak berhenti di sini. Harus ada langkah 1, kedua, ketiga begitu. Ya, terima kasih. Pak Ketua, jadi tadi ada basisnya maktab. Karena begitu dibawa langsung ditempatkan Pak Dojo. Tapi kami sebagaimana antisipasi yang kedua itu basisnya adalah jam waktu. Jadi sejak maghrib misalnya atau jam 5 itu sudah digeser. Nah itu masuk ke Musdalifah. Tapi setelah jam 11 malam dan kami pantau misalnya Musdalifah tidak mungkin lagi ada manusia masuk di kawasan itu, dipaksakan, maka setelah jam 11 apapun maktabnya akan kita coba dorong gitu. Nanti dengan pertimbangan-pertimbangan itu aja Pak.